Shalom Bapak Ibu semua. Saya diberi tema sama Ibu Eka, judulnya Mencium Kaki Tuhan. Saya belajar banyak orang ketika ketemu Tuhan itu tersungkur. Yang lebih ajaib adalah ketika iblis melihat Tuhan, dia juga tersungkur. Sungguh ya. Ayo kita baca di Alkitab kalau nggak percaya ya. Lukas 8 ayat 27 sampai 28. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan, artinya setannya banyak. Dan sudah lama ia telanjang dan tidak tinggal di rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, dia kenal. Lalu ia teriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Bayangin loh, setan mengenal Tuhan. Apa bedanya kita ketika kita tersungkur sama setan-setan? Loh, saya pengen membangunkan gereja ya. Iblis itu mengenal dan dia berkata, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kenal. Apakah kita kenal bahwa Yesus yang kita sembah, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang menyintai kita begitu rupa? Gak banyak yang yakin bahwa kita dicintai. Banyak orang bisa masuk ke zona Anda diampuni, Anda diberkati. Tetapi pada waktu firman berkata Anda dicintai spesifik. Sulit. Di dalam itu punya rejection. Kenapa? Karena pengertian kita tentang cinta itu seringkali murahan. Apa kata dunia tentang cinta? Apa kata dunia tentang cinta? Kita hidup di dunia yang diperlengkapi dengan cerita-cerita cinta yang salah dan bohong. Karena itu rumah tangga banyak yang hancur. Pada waktu mereka memulai pernikahan, si pria mencari wanita yang cantik dan pikirannya bukan cinta. Tapi pikirannya setelah saya menikah, saya bisa lakukan hubungan seks dengan dia. Seringkali tidak terucap, tapi itu pengejarannya. Makanya kenapa rusak ya? Kita harus ngerti bahwa dunia ini diperlengkapi dengan begitu banyak kebohongan, dusta yang ditanamkan iblis di sinetron, film-film drama Korea tentang cinta. Padahal itu bukan cinta, itulah hawa nafsu manusia yang dibungkus dengan berbagai packaging. Sehingga ada cerita tentang Romeo and Juliet. Mereka mati bersama-sama. Cinta sampai ke maut. Menurut saya cinta tidak seperti itu. Cinta yang kita punya didisplay oleh Tuhan ke dunia. Hai maut, di mana sengat. Jadi konyol cinta Romeo and Juliet. Impian-impian tentang cinta yang ideal yang disajikan oleh film-film yang kita tonton menimbulkan fantasi-fantasi. Itulah yang merusak hubungan persahabatan. Itulah yang merusak hubungan suami istri. Kita tidak bisa menghindari
cerita-cerita cinta bohong ini karena fantasi dan imajinasi kita sudah diberi makan dari kecil mengenai arti cinta yang salah. Boleh tolong dibantu Indah ditampilkan arti cinta yang sesungguhnya supaya gereja melihat arti cinta yang sesungguhnya. Kita ini senang diberi makan dengan perasaan-perasaan sentimental untuk disuplai oleh cinta supaya kita merasa diingini, dikejar, dikagumi. Semua itu bayangan-bayangan cinta yang salah. Bapak Ibu, tahukah bahwa gambaran cinta Tuhan terhadap sebuah bangsa pilihan gak bisa dipungkiri bahwa Israel adalah bangsa favorit Tuhan. Di Alkitab dari ujung ke ujung menceritakan bangsa Israel. Cerita tentang bangsa lain tertulis sedikit. Bangsa yang dicangkokkan. Itu orang Kristen disebut Israel rohani. Gambaran cinta pada waktu Tuhan mau mendisplay cintanya. Dia suruh seorang nabi yang kudus menikahi seorang pelacur. Apa kaitannya cinta dengan mencium kaki Tuhan? Oh jelas. Tanpa cinta yang besar, kita bisa buat drama di luar mencium kaki Tuhan. Tapi kita gak bisa mencium kaki Tuhan dengan hati kita. Kalau kita gak punya pengertian, gak punya kedalaman, pengenalan tentang cinta. Begini cinta Tuhan. Satu hari Tuhan menyuruh nabinya Hosea menikahi seorang perempuan Sunda. Apakah hal itu bisa dipahami? Boleh gambarnya nanti? Seorang imam besar diminta oleh Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Kalau itu terjadi di gereja, Tuhan bilang, ambil perempuan itu menjadi istri anakmu. Dan anakmu adalah laki satu-satunya. Adiknya 3 perempuan. Wow, itu akan jadi debat moral yang luar biasa. Betul ya? Tapi ini hati Tuhan. Bagaimana Tuhan tega menyuruh seorang nabi yang kudus menikah dengan seorang pelacur? Apakah itu tidak salah? Apa kata orang tentang Hosea? Orang akan berbisik-bisik dan berkata, wah Hosea kayaknya udah jatuh ke hawa nafsu. Kayaknya dia kena roh perzinahan. Karena tiba-tiba dia memilih Gomer menjadi istrinya. Akhirnya Hosea berpikir ketika dia mengambil Gomer, Gomer akan bertobat. Tetapi tiba-tiba setelah mereka menikah, punya anak, malam-malam Gomer mengindap-ngindap dan pergi, hilang. Waktu Hosea mencari, tiba-tiba didapati dia sedang ada di tempat pelacuran. Makanya ketika Hosea mencari dan mencari, Hosea 3 ayat 2, mereka sudah menikah, mereka sudah punya anak, tetapi Hosea harus membeli kembali istrinya. Karena pada waktu dia pergi ke rumah bordir, dia lihat Gomer di situ. Dan dia berkata kepada germonya, saya mau ambil dia istriku. Kalau engkau mau ambil, engkau harus bayar. Kau harus bayar, dia istriku. Kenapa aku harus bayar? Iya, kamu harus bayar. Bayar dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Itu milikku, kenapa aku harus bayar? Iya, karena di rumah bordir perempuan-perempuan diperjualbelikan. Dan saya tidak peduli siapa engkau, kalau engkau mau Gomer engkau harus bayar.
Bukankah manusia itu milik Tuhan? Tetapi manusia melarikan diri dan bersekutu dengan dosa. Tuhan mengejar kita dengan cara mengirimkan cinta yang benar. Boleh tolong ditampilkan gambarnya, videonya. Ini loh cinta. Ini cinta. Diseret. Ini karena iri hati kita. Ini kemarahan kita. Ini berontak kita. Ini kesalahan yang kita lakukan terus menerus setiap hari. Ini cara Tuhan mendisplay arti cinta. Itu cara Tuhan mengejar kita. Bapa mengirimkan Yesus mencari saudara dengan saya. Dia datang membayar dengan darahnya. Yesus mencari mempelainya yang seringkali didapati sedang ada di rumah bordir. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan mencium kaki Tuhan? Apa hubungannya dengan mencium kaki Tuhan? Saudara tahu, cuma satu pribadi yang bisa menghargai cinta seperti ini. Seorang wanita yang berdosa begitu banyak, dia mengerti Yesus mengalami hal ini karena menebus persundalannya. Kalau kita duduk di gereja dan kita tidak tahu sesundal apa hati kita, kita gak pernah bisa mencium kaki Tuhan. Ibu Ruth, saya gak pernah menjual diri. Saya gak pernah tidur dengan pria dan menerima bayaran. Saya gak pernah bersundal, Ibu Ruth. Sundal kita di dalam iri kita ketika saudara kita diangkat Tuhan. Marah kita ketika kita melihat orang lain lebih diberkati. Sundal kita, ketidakpedulian kita dengan orang-orang yang terhilang. Sundal kita adalah asal saya enak, saya tidak peduli orang di sekeliling saya. Sundal kita adalah kecintaan kita pada hal-hal duniawi yang entah bagaimana caranya itu terus melekat di jiwa. Saudara tahu, saya dulu miskin dan barang yang paling saya suka mungkin bukan sepatu, mungkin bukan tas. Saya suka sekali mobil. Tuhan udah kasih saya beberapa. Setiap kali mobil lewat bagus di jalan, saya akan muter kepala saya padahal saya lagi nyetir. Sundal. Kita mungkin tidak pernah menjual alat kelamin kita untuk mendapatkan uang. Tapi kita jual hati kita.
kita tukar dengan iri, marah, benci, omongan yang sifatnya mengejek saudara seiman, komplain ini itu, apapun di keseharian kita, apapun. Ketidaksetiaan kita, itulah persundalan kita. Kalau Bapak Ibu tidak pernah sampai di titik memahami seberapa persundalan kita, kita tidak bisa mencium kaki Tuhan. Waktu saya tadi duduk di situ ya, saya tidak mau khotbah soal iri hati. Tapi tiba-tiba di roh saya lihat gereja ini mau dibawa naik pada dimensi roh. Dan saya diingatkan pada ayat di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 dan 18. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati dan mereka menangkap rasul-rasul itu. Mereka bertindak karena mereka iri hati dan mereka menangkap rasul-rasul yang bergerak pelayanannya dalam roh. Imam-imam besar adalah imam-imam yang menyelidiki kitab suci. Orang-orang yang ngerti firman tetapi tidak pernah datang kepada Yesus, dan merekalah yang menyalibkan Yesus. Seringkali keagamawian kita itulah persundalan kita. Tapi kita gak pernah terganggu dengan itu. Kita bisa nyaman. Saudara nyaman gak kalau duduk di diskotik dengan suara gedebang, nyaman gak? Atau saudara nyaman gak duduk di sebuah kafe dan mulai menyanyikan lagu-lagu romantis, lagu-lagu Korea? Saudara nyaman gak? Kalau saudara nyaman, itu habitat hidupmu, habitat rohmu. Saya gak tahan. Saya gak tahan. Kisah Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita, Ruben, Simeon, Yehuda, semua keturunan Israel menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Karena apa? Iri hati. Kisah Rasul 13:44 ayat 45. Pada hari Sabat berikut, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul mendengar firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi melihat orang banyak itu, melihat KKR yang dihadiri oleh orang banyak, melihat gereja yang bertumbuh, melihat sesuatu, maka penuhlah mereka dengan iri hati. Dan mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Persundalan kita di gereja seringkali bukan perkara menjual tubuh dan ditukar dengan uang 200.000. Kita tukar hati kita menjadi rumah buat roh yang bernama roh iri hati. Dan mereka membantah perkataan Roh Kudus lewat Paulus. Jangan dikira iri hati itu hal kecil. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika dua orang ribut, ketika kita di dalam pelayanan ribut, cuman begini kok, kebenaran dirimu sendiri atau kebenaran diriku yang kita pertahankan. Egomu, egoku. Gengsimu, gengsiku.
ketika kita mengambil tema ini bukan panggung tapi mezbah, artinya ini tempat yang paling pas. Ini gereja, rumah Tuhan, komunitas yang paling pas untuk kita membakar ego kita, gengsi kita, pride kita, dan yang terutama persundalan kita terhadap roh iri hati. Ketika Tuhan mulai membawa Kiev naik ke level bangsa-bangsa, buat yang tidak berangkat, itu bukan hal yang mudah untuk ikut bersuka cita mendengar kesaksian seberapa ajaibnya Tuhan membawa sebagian dari saudara kita berangkat menginjakan kaki ke level bangsa-bangsa. Iri hati itu adalah roh yang bergerak dan menolak perkataan Paulus. Itu roh yang bergerak yang membuat Yusuf di tengah semua penglihatan yang hebat dan pilihan Tuhan terhadap dia, saudara-saudaranya menjual dia. Itu yang membuat fitnah keluar dari imam besar. Fitnah keluar dari imam besar, orang yang menyelidiki kitab suci. Makanya ada firman Tuhan yang sangat keras dan berkata, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran, mengesampingkan firmanku. Engkau menyangka aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum kau, membawa perkara ini di hadapanmu. Perhatikanlah hai engkau yang melupakan Allah. Jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Firman yang keras ini ditujukan kepada orang-orang yang kerjanya menyelidiki ketetapan perjanjian, orang yang menyelidiki firman Tuhan. Marahnya Tuhan tidak ditujukan kepada para pelacur yang sedang melacur, para pemabuk yang sedang mabuk. Firman ini ditujukan kepada kaum golongan orang yang menyelidiki kitab suci. Kita bersundal di dalam rumah Tuhan dengan roh-roh yang bukan dari surga. Kita nyaman dia tinggal di hati kita. Nyaman, iri nyaman. Saya tidak menunjuk siapa, tapi roh itu ada di tengah-tengah di sini. Dia duduk di situ, dia duduk di sini. Dan saya tidak tahu bagaimana dia bisa nyaman ada di situ. Tapi jelas sekali waktu tadi penyembahan dinaikkan, saya rasa Tuhan pengen sekali bawa semua umat masuk dalam dimensi keintiman yang dalam. Gembala saudara mengalami mencium kaki Tuhan dan mengalami satu keintiman yang membuat batinnya puas dengan Tuhan. Dan dia rindu membawa seluruh umat pasukan mengalami hal itu sehingga tidak perlu lagi ada pertikaian, perbantahan, yang gak mengerjakan pergerakan apapun, yang gak mengerjakan pertumbuhan. Semua pertikaian, perbantahan hanya tentang egomu, egoku. Kebenaran diri sendirimu, kebenaran diri sendiriku. Tidak usah dibahas. Hadir, doa sama-sama, bakar di mezbah, naikkan sembah dan puji dia. Itu cara kita menyelesaikan masalah. Sebab final destination kita bukan cari tahu siapa lebih benar, siapa lebih salah. Semua salah. Kebenaran kita seperti kain kotor. Saudara mau tahu dalam bahasa Inggris arti kain kotor yang ditulis di Yesaya? Itu kain orang zaman dulu gak pakai pembalut.
pakai kain. Kain bekas mens, itu yang disebut kain kotor di kitab Yesaya. Kebenaran kita seperti itu di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita pertahankan, Bapak Ibu? Kalau kita bisa sadar, kita bersundal di dalam rumah Tuhan dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kemunafikan, dengan keagamawian, dengan segitu banyak mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan pemimpin. Tanpa pengertian itu, kita bisa tersungkur sama-sama di ruangan ini, tapi kita tidak bisa mencium kaki Tuhan. Sebab di Alkitab tidak ada satupun yang mencium kaki Tuhan. Saudara mau tahu yang mengurapi Yesus itu dua perempuan, dua Maria, sama-sama di rumah Simon. Satu Simon kusta, satu Simon orang Farisi. Maria yang satu itu bukan pelacur. Dia saudaranya Marta, saudaranya Lazarus, tinggal di Betania. Maria Magdalena tinggal di Magdala. Kalau saudara pernah ke Israel, daerah Betania sama daerah Magdala itu berbeda. Makanya yang namanya Maria Magdalena, yang satu Maria Betania. Apa yang dibuat Maria Betania? Dia adalah perempuan yang selalu ada di kaki Yesus, mendengarkan Yesus bicara. Jadi gak heran kalau dia mengerti Yesus mau disalib, Yesus mau dikubur, Yesus akan mengalami derita. Gak heran kalau dia mengerti bahwa dia harus mengurapi Yesus. Tapi seorang pelacur ini tidak pernah mendapat pelajaran apapun dari Yesus. Satu-satunya pengenalan dan pelajaran adalah waktu dia diseret, ditaruh di lapangan, dan perintah tua-tua ambil batu timpukin dia. Dan Yesus datang dan berkata, siapa yang tidak berdosa boleh ambil batu paling besar, timpukin dia duluan. Pelan-pelan pergi, mulai dari yang paling tua karena dosanya paling banyak. Mereka menyingkir. Ketika tidak ada orang lagi, di tengah dia tersungkur menunggu hukuman, dia angkat mukanya dan dia lihat wajah Yesus. Seumur hidup baru ada satu pria menatap dia seperti seseorang menatap manusia. Tiba-tiba hari itu dia merasa berharga. Seumur hidup dia gak merasa berharga. Semua laki-laki pakai dia dengan kasar. Seluruh ibu-ibu akan bergosip, awas jangan deket-deket dia. Awas, 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 itu perempuan gak bener, gatel dia minta ampun sampai seluruh kota tahu siapa dia. Kenapa Yesus milih dia? Sebelum menemui murid-muridnya, why? Bukankah tidak ada visi misi yang ditinggalkan? Visi misi ditinggalkan kepada 12 muridnya, why? Karena ini perempuan paling ngerti arti cinta yang didisplay Tuhan di gambar tadi. Dia tahu setiap cambuk itu karena sundalnya. Setiap cambuk karena kemiskinannya. Setiap cambuk karena kehinaan. Dia tahu menghargai arti pengampunan. Dan dia berkata dalam hatinya waktu dia lihat Yesus, Yesus seharga itu pelepasan pengampunan ke muka bumi. Dia syok. Seharga itu sebuah pengampunan. Semahal itu. Gak ada satupun yang menghargai pengampunan seperti dia. Makanya Yesus bicara seperti ini. Simon,
Kalau orang dosanya cuma 5 sama 50, kira-kira yang mana yang lebih bersyukur? Simon mungkin bahkan gak tahu kalau Yesus lagi nyindir. Kamu walaupun merasa lebih baik dari dia, kamu juga butuh pengampunan. Kamu pernah tahu gak bahwa kamu mengundangku ke rumahmu makan dan sangkamu aku sederajat dengan kau. Allah mana yang begitu rendah hati mau datang kepada umatnya duduk makan tanpa menerima penghormatan. Saudara, kalau undang Pak Jokowi, protokolnya gak tahu seberapa banyak. Kita pernah undang Pak Dharma, anak buahnya 20 ganteng-ganteng, seminggu tiap hari datang ngecek gedung. Mantau semuanya. 2 minggu untuk kedatangan Jenderal Dharma. Ini raja segala raja yang megang kendali dari sel-sel tubuhmu. Atom terkecil sampai semesta dalam kendali tangannya. Dan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan? Murah. Makanya kita nyanyi Elohim Sebaot. Saya marah sekali. Kita gak bisa panggil nama Elohim Sebaot. Orang panggil nama saya aja, Ibu Ruth, ada rasa kandungan hormatnya. Bagaimana cara kita panggil Elohim? Bagaimana kita bisa tersungkur dan cium kakinya? Mulut ini, hati ini terlalu kotor untuk ada di kakinya. Terlalu kotor. Jadi kita yang harus merangkak dan berkata, Tuhan, izinkan aku mencium kakimu dengan mulut dan hati yang kotor ini. Sebab disitulah tempatku hidup, tempatku berada. Kalau kita tidak pernah kenal sesundal apa kita hanya bisa sampai di titik tersungkur. Dan setan-setan pun tersungkur. Neraka pun diam dan hening pada waktu Yesus mati dan turun ke neraka. Mereka hening dan memberi hormat. Gereja Tuhan, pasukan Tuhan, umat Tuhan, kita tidak kenal Tuhan kita. Kita tidak kenal Tuhan kita seperti Maria Magdalena kenal Tuhan kita. Begitu matanya, kita merayakan Paskah tiap tahun. Tapi apakah kita pernah lihat gambar cambuk itu? Dan kita berkata, Tuhan, itu terlalu mahal untuk menebus orang murahan seperti saya. Tuhan, itu terlalu mahal. Harusnya orang-orang seperti kita dibiarkan tetap di neraka dengan semua pertikaian, kebencian, kemarahan, iri hati, apapun yang kita gak mau tobat-tobat. Sombong, gengsi, ego, rakus. Itu harganya. Itu harga untuk melepaskan
jutaan pengampunan untuk kita, bahkan ketika kita tidak meminta pengampunan. Karena Tuhan sudah mengeluarkan firman yang berkata, kasih menutupi pelanggaran. Secinta itu dia pada umatnya. Yesaya berkata, aku memanggil engkau, memberikan engkau destiny, menggelari engkau, menamai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Allah mana yang seperti itu? Satu hari ini cara Petrus menyembah Yesus. Matius 17 ayat 6 sampai 7. Yesus bertemu dengan Elia dan Musa di sebuah gunung. Mereka datang dengan kemuliaannya, lalu tersungkurlah murid-muridnya. Mereka takut dan Yesus berkata kepada mereka, berdirilah, jangan takut. Waktu mereka melihat kemuliaan, mereka tersungkur. Dan satu hari Simon Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami udah seharian nangkep ikan, gak dapet ikan, gak ada nafkah, gak ada penghasilan. Tuhan bilang, tebarkan jalamu sebelah sini. Ya tapi ini udah seharian, tebarkan jalamu. Dan akhirnya dia memutuskan berhenti sok tahu. Dia tebarkan jalannya. Dan berkat datang begitu banyak. Dan Petrus tersungkur menyembah Yesus karena hari itu dia tahu bahwa Yesus pegang kendali lautan dan memberkati Petrus, dan Petrus tersungkur selevel dengan setan-setan, karena setan-setan tersungkur karena takut. Bagaimana seorang pelacur tidak ada pelajaran agama, tidak ada pelajaran Alkitab sekalipun. Dia cuma angkat mukanya dan lihat mata Yesus. Yesus melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak pernah sampai di titik itu, kita tidak pernah tahu sesundal apa, maka siang hari ini kita tidak bisa cium kaki Tuhan. Kita tidak bisa cium kaki Tuhan. Kalau saudara berkata, Ibu Ruth, firmannya terlalu keras. Nanti kalau antikris duduk di bait suci, kamu tahu apa itu keras. Kalau pengangkatan terjadi dan anak cucumu tidak pernah kamu didik dengan keras untuk menyintai firman, tidak ada airlines apapun yang bisa mengangkat kamu rapture. Kenapa surga hening setengah jam? Karena Tuhan menghargai bahwa manusia punya perasaan, punya ikatan emosional dengan orang-orang di mana mereka hidup, anak, tetangga, pasukan, komunitas. Pada waktu pengangkatan terjadi, semua bergembira sesaat dan semua pasti ngecek di mana anak saya, di mana gembala saya, di mana anak pemuritan saya, di mana suami saya, di mana istri saya, dan lihat tertinggal di bumi setengah jam. Selama surga ada, baru pernah surga hening, berduka sesaat. Karena orang-orang yang ditinggal sudah ada batas yang tidak bisa dilampaui lagi. Karena hukuman dan penghakiman berjalan di muka bumi ini. Dia akan datang menghakimi bangsa-bangsa, sebilah pedang keluar dari mulutnya. Jika saudara berkata, Ibu Ruth, Anda berkata persundalan di gereja itu keras. Saya mau bilang, itu belum keras.
nanti kita akan lihat perang Harmagedon, bangsa bangkit melawan bangsa. Itu keras. Dan hari itu mungkin kita tidak bisa nyaman mencium kaki Yesus dengan musik. Mungkin hari itu baru kita akan mencium Yesus pada waktu kita harus lari-lari di hutan dari satu gunung ke satu gunung. Dan saya berdoa hal itu tidak perlu terjadi. Hati kita tidak perlu sekeras itu sampai hal itu harus terjadi. Yesaya 1 ayat 21 dan 22. Bagaimana kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, anggurmu bercampur air. Dalam bahasa Inggris dikatakan, your wine diluted. Anggurmu, anggur cintamu, encer. Encer buat Tuhan. Kenapa? Karena kita memperoleh banyak penghiburan dari hal-hal lain di hidup ini. Semua kemewahan yang kita nikmati ada harga yang harus dibayar satu hari nanti. Semua kemewahan yang kita kejar akan kita bayar satu hari nanti. Wahyu 18 ayat 7, berikan kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan kemewahan yang telah ia nikmati. Kehidupan ini berlangsung begitu cepat. Alih generasi membuat nilai-nilai bergeser. Nilai-nilai humanis bergeser, berubah. Dulu LGBT dihina. Hari ini LGBT punya hak. Nilai-nilai humanis berubah. Buat bangsa-bangsa enggak masalah. Tetapi urusan dengan kekekalan, jika nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai firman bergeser, ini sangat bahaya. Apakah kita akan menyampaikan anggur di gereja ini yang dibayar oleh darah Yesus, kebenaran disampaikan dengan dilunakan supaya jemaat tetap banyak? Jika kita terkhamiri dengan takut akan manusia, takut akan Allah, akan menipis di tempat ini. Ketika kita mempertahankan kebenaran, seringkali ada harga yang harus dibayar. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Akan ada masa turbulens, tapi kita akan sampai pada final destination kita, yaitu surga. Kita mau cium kaki Tuhan. Bukan saya yang bisa menarik hadirat Tuhan turun sedemikian hebat. Juga bukan suara Olvi, tapi hati Bapak Ibu sekalian yang berkata, Tuhan, sesundal itu aku duduk di gereja dengan hati yang sekotor itu. Hanya pada waktu kita mencapai satu titik pemahaman, perenungan bahwa semurah itu kita, tapi dia bayar dengan darahnya. Dan hari itu pada waktu kita bisa mengerti harga sebuah pengampunan adalah harus darah Yesus. Kenapa? Karena bahkan darah pemimpin kita, darah manusia, darah orang yang paling kudus tidak berharga untuk tebusan.
Saudara bisa tahu sebegitunya arti Paskah. Tapi kita tukar arti Paskah dengan kelinci 2-3 ekor, dengan telur Paskah bertaburan di mana-mana. Itu bukan anggur yang diencerkan lagi. Itu anggur yang dicampur dengan air kencing. Itukah Paskah buat kita? Kalau kita tahu harga pengampunan, kita bahkan tidak bisa makan sesudah merayakan Paskah. Pada waktu Tuhan menulis tentang kasih setia di Alkitab, firman-Nya berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Tahukah Bapak Ibu arti kata kasih setia itu dalam bahasa Ibrani sama seperti arti rahim. Kalau engkau seorang ibu dan kau pernah menyusui anakmu, engkau akan tahu ketika anakmu menyusu padamu, betapa cintanya, betapa sayangnya engkau terhadap anak itu. Sekalipun anak itu berbuat salah ribuan kali, yang ada di hatimu hanya ingin mengampuninya dan memeluknya dalam pelukan. Ketika Tuhan berkata tentang kasih setia, dalam bahasa Ibrani-nya berkata keset, yang artinya aku Allah yang akan terus berjuang menebusmu sampai engkau menjadi milikku. Ketika awal-awal engkau jatuh cinta denganku, engkau begitu setia. Tetapi di akhir perjalanan, seakan-akan engkau tidak membutuhkanku lagi. Tetapi tahukah engkau, ketika perjanjian kasih setia bekerja dalam hidupmu, I will hold you in the beginning. I will hold you in the end. Supaya engkau tahu, sedemikianlah cinta berlari jauh akan terus menjangkaumu untuk tetap ada di pelukan Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita cintai sedemikian rupa. Masakan tidak ada kerinduan di hatimu untuk mendekat? Masakah engkau tidak berani mendekat? Dan berkata, Tuhan, aku kurang tahu menghargai pengampunan. Tapi hari ini, ukirkan aku di dalam tangan-Mu. Ukirkan aku di dalam hati-Mu Tuhan. Supaya aku ngerti harga pengampunan aku. Yesaya 41 ayat 2-5 dikatakan, siapakah yang membangkitkan orang-orang yang benar dari timur? Dia memanggilmu ke kakinya untuk mendapatkan kemenangan di setiap langkahmu. Seringkali kunci keberhasilan adalah takut akan Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu pada waktu kita mencium kaki Tuhan, ternyata setelah kita mencium kaki Tuhan, kita tersungkur, kita bangkit, kita melangkah. Setiap langkah kita adalah langkah kemenangan. Dia akan memberikan bangsa-bangsa dan menaklukkan raja-raja. Dia memberikan kepadamu debu pada pedang seperti jerami diterbangkan oleh busur panahnya. Artinya kemampuan berperangmu hebat. Kau teriak pada roh yang membuat kekacauan, dia keluar. Dan tiba-tiba umat menjadi tenang. Sesimpel itu. Kita akan terus maju dan di unstoppable. Tanpa rintangan. Kakinya cepat seperti terbang.
yang terus berlari dan kakinya tidak menyentuh lantai untuk mengerjakan pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Dia Allah yang memanggil generasi demi generasi dari sejak pemula. Dialah Tuhan yang pertama dan yang terakhir. Tuhanlah Dia bahwa pulau-pulau melihat Dia dan takutlah mereka dari ujung bumi ke ujung bumi. Pada waktu kita mengerti artinya mencium kaki Tuhan, dimulai dari perenungan, pertobatan, penginsafan, pengenalan, harga pengampunan tidak murah, harga anugerah tidak murah. Perenungan itu membawa kita mencium kaki Tuhan, dan langkah selanjutnya amazing, menakjubkan dan mengagetkan. Tuhan beri ayat Mazmur 36 menjadi milik Kif pagi hari ini. Judulnya kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Dikatakan di ayat 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kasih setiamu sampai ke awan, keadilan-Mu seperti gunung-gunung, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah yang bekerja di provinsi ini. Dalam bahasa Inggris keren banget. God's love is meteoric, His loyalty astronomic, His purpose titanic, His verdict oceanic. Artinya Tuhan mau ngomong apa? Ibu Ruth, bahasa Inggris gak ngerti. Aduh, ini keren banget. Cara Tuhan mendisplay cinta dan kasih setianya. Dia mau berkata, Kif, kalau engkau mengejar perkenanan dan mengejar arti mencium kakiku, aku tunjukkan kepadamu arti cintaku. Bahwa cintaku seluas samudra raya, selebar bentangan galaksi, di mana tujuanku besar dan dahsyat dalam hidupmu. Kebaikanku kepadamu sedalam lautan. Saudara sanggup menyelangi daun lautan? Ada yang lebih dalam lagi, palung dalam lagi. Sedalam itu kasih setia Tuhan dalam hidup kita buat gereja ini. Amin. Dikatakan seperti ini bahwa kebesaran Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Tuhan, keadilanmu bagi orang yang tulus hatinya. Blessing Tuhan tidak hanya diberikan kepada kita yang tua, tapi berlaku sampai turun temurun. Matamu akan menyaksikan kebaikan Tuhan sampai turun temurun. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.